Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar manajemen konstruksi yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Zafara Aulinda Mufarihana Nugraha bersama partner saya, Abso Judul Marbu. Data proyek kami menamakan proyek kami Minimalis Estate, berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan, dengan luas tanah 200 meter persegi, luas bangunan lantai dasar 200 meter persegi, dan luas bangunan lantai 1 113 meter persegi. Kami memiliki satu ruang tamu, satu teras depan, satu ruang keluarga, satu carport, satu ruang laundry, satu ruang olahraga, satu ruang nonton, satu musola, 6 ruang tidur, 5 ruang kamar mandi, satu dapur, satu ruang makan, 2 taman, satu rooftop, dan satu balkon. Untuk tipe struktur kami menggunakan beton bertulang, dan fungsi bangunan itu untuk rumah tempat tinggal. Struktur pondasinya kami menggunakan pondasi batu kali. Untuk struktur atas kami menggunakan dinding batu bata dan beton bertulang. Untuk rangka atap kami menggunakan baja ringan. Lalu untuk finishing lantai dalamnya kami menggunakan keramik 40 x 40 cm. Lantai kamar mandi kami menggunakan keramik 20 x 20 cm. Dinding kamar mandi kami menggunakan keramik 25 x 40 cm. Untuk dinding luar kami menggunakan finishing cat water seal. Plafon kami menggunakan gipsum. Daun pintu menggunakan kayu jati. Penutup atap kami menggunakan genteng atap baja ringan. Dan untuk instalasi air bersih kami dari PAM Bintaro, skid tank pengecoran, dan listrik dari PLN. Lalu ada langkah-langkah analisis. Di sini yang pertama ada pekerjaan persiapan. Di pekerjaan persiapan itu ada pembersihan lapangan dan perataan. Pembersihan lapangan dan perataan itu pembersihan lapangan dan perataan ditinjau dari luasan lahan atau luas lahan tanah proyek yang akan dibangun bersifat lumsum. Lalu ada pembuatan gudang bahan 3 meter x 3 meter. Pemasangan bow plank dapat dilihat dari denah pondasi atau dapat diukur dari as pondasi dengan satuan meter. Nah, lalu pengukuran dan pemasangan bow planknya itu dengan volume pemasangan bow plank sebesar 131,8 meter. Untuk penyediaan listrik dan tenaga air kerja, penyediaan air dan daya listrik dihitung dalam satuan lumsum. Mobilisasi dan demobilisasi pada proyek rumah 2 lantai ini, volume mobilisasi dan demobilisasi peralatan proyek, bahan, dan tenaga kerja sebesar 1 lumsum. Lalu ada pekerjaan pondasi, galian pondasi batu kali. Galian pondasi batu kali itu dicari dengan rumus panjang as pondasi dikali tinggi pondasi dikali lebar pondasi. Pada proyek rumah 2 lantai ini, kami memiliki panjang as pondasi sebesar 131,8 meter, lalu dikali tinggi pondasinya 100,3 meter, dan lebar pondasinya 0,8 meter. Sehingga besarnya galian batu pondasi kali rumah ini sebesar 137,07 meter kubik. Untuk pengurukan pasir, dengan rumus panjang as pondasi dikali tebal urukan pasir dikali lebar pondasi, kami memiliki panjang as pondasinya itu 131,8 meter, tebal urukan pasirnya 0,01 meter, dan lebar pondasi 0,8 meter. Sehingga pengurukan pasir ini sebesar 1,05 meter kubik. Lalu ada stepping, itu pasangan batu kosong. Pasangan batu kosong ini dapat dicari dengan tebal batu kosong dikali lebar pondasi dikali panjang as pondasi. Kami memiliki tebal batu kosong itu sebesar 0,15 meter, lebar pondasi 0,8 meter, dan panjang pondasi as 1,318 meter. Sehingga unstepping yang kami miliki itu sebesar 15,82 meter kubik. Lalu ada pemasangan pondasi batu kali dengan rumus luas trapesium dikali as pondasi. Luas trapesium yang kami miliki itu sebesar 0,48 meter,
dan panjang kelas fondasi 131,8 meter. Sehingga pemasangan batu fondasi itu sebesar 63,27 meter kubik. Untuk pengurukan tanah kembali, dengan rumus pekerjaan galian dikurangi pengurukan pasir, dikurangi pekerjaan stamping, dikurangi pemasangan fondasi batu kali. Pekerjaan galiannya itu sebesar 137,07 meter, pengurukan pasirnya 1,05 meter, pekerjaan stampingnya 15,81 meter, dan pemasangan fondasi batu kalinya sebesar 63,27 meter. Sehingga pengurukan tanah kembali pada rumah 2 lantai ini sebesar 56,94 meter kubik. Untuk leveling tanah, kita itu sebesar 1 lumsum. Lalu ada pekerjaan struktur beton. Kami menggunakan sluf ukuran 15 kali 20. Yang pertama itu kita ada backisting sluf. Backisting sluf dapat dicari dengan tinggi sluf dikali panjang as fondasi dikali 2. Untuk rumah kami ini, kami memiliki tinggi sluf sebesar 0,2 meter dan panjang as fondasinya 131,8 meter. Sehingga pada proyek ini backisting sluf itu sebesar 52,72 meter persegi. Lalu untuk pembesian tulangan utama diameter 12 mm dapat dicari dengan berat diameter besi dikali jumlah besi dikali panjang as fondasi. Kami memiliki berat diameter besi sebesar 0,89 meter, jumlah besi sebanyak 4 buah, dan panjang as fondasi 131,8 meter. Sehingga pembesian tulangan utama diameter di rumah kami sebesar 469,20 kilo. Lalu ada pembesian tulangan sengkang diameter 150 mm. Dapat dicari dengan panjang as fondasi dibagi jarak antar sengkang dikali berat besi sengkang dikali panjang sengkang per buah. Untuk panjang fondasi kami memiliki 131,8 meter, jarak antar sengkang 0,15 meter, berat besi sengkang 0,62 meter, dan panjang sengkang per buah 0,64 meter. Sehingga pada proyek rumah 2 lantai ini pembesian tulangan sengkang diameter 15 mm itu sebesar 348,65 kg. Lalu untuk pengecoran, pekerjaan pengecoran itu dapat dihitung dengan ukuran sluf dikali panjang as fondasi. Ukuran sluf itu 0,03 meter dan panjang as fondasinya 131,8 meter. Sehingga pada proyek rumah 2 lantai ini pengecoran sluf berupa sebesar 3,96 meter kubik. Lalu pada pembangunan rumah 2 lantai ini kami menggunakan kolom ukuran 20 kali 20. Lalu yang pertama itu kita mencari backisting kolom. Backisting kolom itu dapat dihitung dari keliling kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Nah, untuk pada lantai dasar ini kami memiliki keliling kolom 0,8, tinggi kolom 0,4, tinggi kolom 4, dan jumlah kolom 17 buah. Sehingga pada lantai dasar rumah ini kami memiliki besar tinggi backisting kolom itu 54,4 meter persegi. Lalu untuk lantai satunya kita memiliki jumlah kolom 18 buah, sehingga pada proyek lantai satu ini, di lantai satu ini kami memiliki backisting sebesar 57,6 meter persegi. Untuk pembesian tulangan itu kita bisa dihitung dengan cara berat diameter besi dikali jumlah besi dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Nah, pada lantai dasar proyek rumah ini kami memiliki berat diameter besi seberat 0,89 kg, jumlah besinya 4 buah, tinggi kolomnya 4 meter, dan jumlah kolomnya 17. Sehingga pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini, pembesian tulangan utama itu sebesar 242,08 kg. Nah, lalu untuk lantai satunya, kita memiliki jumlah kolom 18, dan jadi untuk pembesian tulangan utama diameter 12 mm ini, di lantai 1 itu sebesar 256,32 kg.
Untuk pembesian tulangan sengkang, bisa dihitung dengan cara berat besi sengkang dikali tinggi kolom per jarak antar sengkang dikali jumlah kolom dikali panjang sengkang per buah. Nah, di lantai dasar kami memiliki berat besi sengkang 0,62 kg, tinggi kolom 4 meter, jarak antar sengkang 0,15 meter, jumlah kolom 17, dan panjang sengkang per buah yaitu 0,8 meter. Sehingga pada rumah ini kami besar pembesian tulangan sengkang ini kami membutuhkan sebesar 2,24,85 kg. Untuk lantai satunya, kami membutuhkan pembesian tulangan sengkang itu sebesar 238,08 kg. Lalu kalau untuk pengecorannya, bisa dihitung dengan luas dimensi kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Pada lantai dasar, kami memiliki luas dimensi kolom 0,03 meter, tinggi kolom 4 meter, dan jumlah kolom sebanyak 17 buah, sehingga kami memerlukan pengecoran pada proyek ini sebesar di lantai 1 sebesar 0,42 meter kubik. Sedangkan pada lantai 1 kita memerlukan pengecoran sebesar 2,16 meter kubik. Lalu kami menggunakan kolom praktis sebesar dengan ukuran 15 x 15. Untuk bekistingnya bisa dihitung dengan keliling kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Pada lantai dasar kami memiliki keliling kolom 0,6 meter, tinggi kolomnya 4 meter, dan jumlah kolomnya sebanyak 23 buah. Sehingga pada lantai dasar ini kami memerlukan bekisting kolom sebesar 55,2 meter persegi. Dan untuk pada lantai 1 rumah ini kami memiliki keliling kolom 0,6 meter, tinggi kolom 4 meter, dan jumlah kolom sebanyak 16 meter. Jadi kami memerlukan bekisting kolom sebesar 38,4 meter. Dan untuk pembesian tulangan diameter 12 mm dapat dihitung dengan berat diameter besi dikali jumlah besi dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Pada lantai dasar kami memiliki diameter besi seberat 0,89 kg, jumlah besinya 4 buah, tinggi kolomnya 4 meter, dan jumlah kolom 23 buah. Sehingga pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini, pembesian tulangan utama diameter 12 mm sebesar 323,52 kg. Sedangkan pada lantai 1 proyek rumah ini, kami memiliki jumlah kolomnya 16, jadi pembesian tulangan utama diameter 12 mm-nya sebesar 227,84 kg. Untuk pembesian tulangan sengkangnya, dapat diperhitungkan dengan tinggi kolom dibagi jarak antar sengkang dikali berat besi sengkang dikali jumlah kolom dikali panjang sengkang per buah. Pada lantai dasar, tinggi kolomnya 4 meter, jarak antar sengkangnya 0,15 meter, berat besi sengkangnya 0,62 kg, jumlah kolomnya 23 buah, dan panjang sengkang per buahnya 0,6. Sehingga pembesian tulangan sengkang pada lantai 1 ini itu sebesar 228,16 kg. Sedangkan pada lantai 1, jumlah kolomnya 16, jadi kami memerlukan pembesian tulangan sengkang ini sebesar 158,72 kg. Lalu untuk pengecorannya, dapat dicari dengan luas dimensi dikali kolom dikali tinggi kolom dikali jumlah kolom. Pada lantai dasar, luas dimensi kolomnya 0,225 meter, tinggi kolomnya 4 meter, dan jumlah kolomnya 23 buah. Jadi pengecoran pada lantai dasarnya itu sebesar 20,7 meter kubik. Sedangkan pada lantai 1, kami memiliki jumlah kolomnya 16. Jadi pada lantai 1 rumah ini, kami melakukan pengecoran sebesar 14,4 meter kubik. Lalu pada rumah ini kami menggunakan balok ukuran 20 x 30, di mana bekisting balok dapat diperhitungkan dengan cara tinggi balok dikali panjang as balok dikali 2, ditambah lebar balok ditambah panjang as balok. Nah, tinggi balok di rumah ini tuh sebesar 0,3 meter, panjang as baloknya
118 meter, lebar baloknya 0,2 meter. Sehingga pada rumah ini kami membutuhkan bekisting balok itu di lantai dasar sebesar 94,4 meter persegi, dan pada lantai 1 kami memiliki panjang as balok itu sebesar 109 meter. Jadi pada lantai 1 kami membutuhkan bekisting balok sebesar 87,2 persegi, dan untuk pembesian tulangan utama diameter 12 mm dapat dihitung dengan berat diameter besi dikali jumlah besi dikali panjang as balok. Pada lantai dasar kami memiliki diameter besi sebesar 0,89 kg, jumlah besinya 6 buah, dan panjang as baloknya 118 meter. Jadi pada balok ukuran 20x30, pembesian tulangan utamanya itu sebesar di lantai dasar itu sebesar 630,12 kg. Untuk lantai satunya, kami memiliki panjang as balok 109 meter. Sehingga pada lantai satu rumah ini, pembesian tulangan utama diameter 12 mm sebesar 581,06 kg. Dan pembesian tulangan sengkang dapat dihitung dengan panjang as balok dibagi jarak antar sengkang dikali berat besi sengkang dikali panjang sengkang per buah. Pada lantai dasar kami memiliki panjang as balok 118 meter, berat besi sengkang 0,62 kg, dan panjang sengkang per buahnya sehingga pada rumah dua lantai ini kami membutuhkan pembesian tulangan sengkang sebesar 73,78 kg. Sedangkan pada lantai 2 kami membutuhkan 68,20 kg, dan untuk pengecorannya dapat dihitung dengan luas dimensi balok dikali panjang as balok. Pada lantai dasar kami memiliki dimensi balok 0,06 dan panjang as baloknya 118 meter. Jadi kita membutuhkan pengecoran pada lantai dasar ini sebesar 7,08 meter kubik. Sedangkan pada lantai 1, kami memiliki luas dimensi balok 0,6 meter dan panjang as balok 118 meter. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini pengecoran sebesar 6,54 meter kubik. Lalu untuk plat lantai, bekisting plat lantai dapat dihitung dengan cara keliling lantai dikali tinggi plat ditambah luas lantai. Kita memiliki keliling lantai itu 60 meter. Lalu tinggi plat lantainya 0,15 meter dan luas lantainya 113 meter persegi. Sehingga volume bekisting plat lantainya yang kita miliki itu sebesar 115,54 meter persegi. Untuk pembesian tulangan utama, bagian sisi tegaknya itu dapat dihitung panjang ukuran plat dibagi jarak pemasangan dikali 2 dibagi sisi tegak dibagi sisi tegak. Jadi untuk ukuran plat lantainya kita punya 18 meter, jarak pemasangannya itu 0,1 meter, dan sisi tegaknya 18 meter, sehingga sisi tegak plat lantai sebesar 10.238,4 kg. Sedangkan sisi datarnya, panjang plat lantai dibagi jarak pemasangan dikali panjang plat lantai sisi datar dikali berat besi dikali 2. Kita mengetahui panjang ukuran plat lantai 18 meter, jarak pemasangannya 0,1 meter, dan sisi datarnya 10 meter. Sehingga sisi datar plat lantai sebesar 3.160 kg. Dan volume total yang kita dapat dari perhitungan tadi itu sebesar 13.398,4 kg. Dan untuk pengecorannya dapat dicari dengan luas lantai dasar dikali tebal plat. Luas lantai dasar itu yang kami miliki 113 meter persegi dan tebal platnya 0,15 meter. Sehingga pada lantai ini untuk plat lantai, pengecoran plat lantai itu sebesar 16,95 meter kubik. Nah, untuk carport dapat dihitung dengan cara luas carport dikali tebal pengecoran. Luas carport yang kami miliki itu sebesar 17,5 meter dan tebal pengecorannya itu 0,2 meter. Sehingga pada pengecoran carport ini di rumah ini sebesar 2,1 meter kubik.
Kita masuk ke pengerjaan dinding. Dinding bata setengah bata, bata adukan 1 piece sama dengan 5 piece. Pengerjaan dinding bata setengah batu adukan 1 piece sampai 5 piece dapat dipekerjakan dari hasil perhitungan. Dengan rumus panjang as dinding bata dikali tinggi bangunan dikurang dan jendela. Pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini, panjang as dinding bata sebesar 170,5 meter, tinggi bangunan 4 meter dan luas jendela 32,47 meter. Sehingga pada lantai dasar proyek rumah lantai 2 ini, dinding bata setengah batu atau batu adukan 1 piece sama 5 piece sebesar 649,52 meter kubik. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, as dinding bata sebesar 98 meter, tinggi bangunan 4 meter dan luas pintu dan jendela sebesar 43,38 meter. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, dinding bata setengah batu adukan sebesar 348,62 meter kubik. Untuk pelestaran dinding adukan itu bisa dihitung dari panjang as pelestaran bangunan dikurang luas pintu dan jendela. Pada lantai dasar rumah di 2 lantai ini, panjang as pelestaran sebesar 109,7 meter sentimeter. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, pelestaran sebesar 118 meter, tinggi bangunan 4 meter dan luas pintu dan jendela 43,38 meter. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah ini, pelestaran dindingnya sebesar 428,62 meter kubik. Meter persegi, sorry. Untuk pekerjaan acian dinding dapat dikerjakan dari hasil perhitungan jumlah volume pelestaran dinding adukan. Pada lantai dasar rumah, jumlah volume pelestaran dinding adukan sebesar 742,33 meter persegi. Pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini, pelestaran dinding adukan sebesar 428,62 meter persegi. Untuk pekerjaan atap, pemasang usuk gavalum bisa dikali kuda-kuda dikali jumlah kuda-kuda. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, luas kuda-kuda sebesar 93 meter dan jumlah kuda-kuda 10 buah. Sehingga pada lantai 1 rumah 2 lantai ini, pemasangan gavalum sebesar 135 meter persegi. Pemasangan reng galvalum itu bisa dihitung dari luas reng dikali jumlah reng. Lantai 1 rumah 2 lantai ini, luas reng 3 meter dan jumlah reng 60 buah. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, memasang reng galvalum 180 meter persegi. Pemasangan aluminium foil itu bisa dari luas genteng. Pada lantai 1 rumah 2 lantai ini, luas genteng sebesar 66,7 meter. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, pemasangan sebesar 66,7 meter persegi. Kemudian pemasangan genteng Excel Manior 11. Luas genteng, itu bisa dilihat dari luas genteng. Pada lantai 1 rumah 2 lantai ini, proyek luas genteng sebesar 66,7 meter. Sehingga pada lantai 2 lantai ini, pemasangan genteng Excel Monier sebesar 66,7 meter persegi. Pemasangan kemudian masuk ke dengan hubung genteng Monier 11. Itu dapat dihitung dari panjang bubugan. Pada lantai 1 proyek rumah 2, panjang bubugan sebesar 10 meter. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini, pemasangan hubung genter sebesar 10 meter.
Kita masuk ke list plank. List plank ini bisa dihasilkan dari 2 dikali lebar atap. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini keliling atas 20 meter. Sehingga pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini pemasangan list plank sekitar 20 meter. Pengerjaan lantai itu dimulai dari pekerjaan urukan pasir bawah lantai. Itu bisa dihitung dari luas lantai yang dipasang keramik dikali pasir. Diketahui luas lantai yang dipasang keramik sebesar 143,61 meter dan tinggi urukan pasir 0,02 meter. Sehingga pekerjaan urukan pasir bawah lantai sebesar 2,87 meter persegi. Kemudian masuk ke pekerjaan adukan pelestarian lantai. Itu bisa dihitung bangunan yang ingin dipasang keramik. Diketahui jumlah luas bangunan yang dipasang keramik sebesar 279,81. Sehingga pekerjaan adukan ini membutuhkan pelestarian lantai sebesar 279,81 meter persegi. Kita masuk ke pengerjaan pemasangan lantai tinggi 10 cm. Itu bisa dihitung dari panjang pemasangan pelin lantai. Diketahui panjang pelin lantai pada lantai dasar sebesar 143,5 meter. Dan diketahui panjang pelin lantai pada lantai 1 sebesar 125,95 meter. Kita masuk ke pemasangan lantai keramik ukuran 40 x 40. Itu bisa pemasangan keramik bisa dihitung dari jumlah luas seluruh ruangan dan teras. Pada dasar proyek rumah 2 lantai ini diketahui jumlah luas seluruh ruangan dan teras sebesar 136,10 meter. Sehingga pemasangan lantai keramik ukuran 40 x 40 pada lantai dasar sebesar 136,10 meter persegi. Pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini diketahui jumlah luas seluruh ruangan dan teras 131,10 meter. Sehingga pemasangan lantai keramik ukuran 40 x 40 pada lantai dasar sebesar 131,10. Kemudian kita masuk ke pemasangan lantai keramik ukuran 20 x 20. Itu pada area kamar mandi dan WC. Untuk menghitungnya bisa dihitung dari jumlah luas kamar mandi dan WC. Pada lantai dasar proyek diketahui jumlah luas kamar mandi atau WC sebesar 7,50 meter, sehingga pemasangan lantai keramik ukuran 40 lantai dasar sebesar 7,50 meter. Pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai ini diketahui jumlah luas kamar mandi atau WC sebesar 4,8 meter, sehingga pemasangan lantai keramik ukuran 40 x 40 pada dasar sebesar 4,8 meter persegi. Pemasangan lantai keramik ukuran 40 x 40 pada bagian tangga. Itu bisa luas keramik tiap anak tangga dikali jumlah anak tangga ditambah luas keramik bordex. Diketahui luas keramik tiap anak tangga sebesar 0,51 meter. Jumlah anak tangga 13 dan luas keramik bordex 1,1. Sehingga pemasangan lantai keramik ukuran 40 x 40 pada tangga sebesar 7,73 meter persegi. Kemudian untuk masuk ke lantai korel sikat atau carport, itu bisa dihitung carport. Ketahui luas carport sebesar 10,5 meter. Sehingga pemasangan lantai korel sikat sebesar 10,5 meter persegi. Kemudian ke pemasangan dinding keramik ukuran 25 dikali 40. Itu bisa dihitung dari panjang dinding kamar mandi dikali tinggi pemasangan. Kemudian kita diketahui kamar mandi pada lantai dasar sebesar 18,9 meter dan tinggi pemasangan 4 meter. Sehingga pemasangan dinding keramik ukuran 25 dikali 40 pada area sebesar 75,6 meter persegi. Kemudian masuk ke diketahui panjang dinding kamar mandi pada lantai dasar 12,5 meter dan tinggi pemasangan 4 meter. Pemasangan dinding keramik ukuran 25 kali 40 tersebut sebesar 50 meter persegi.
ke waterproofing lantai kamar mandi atau WC. Pekerjaan ini bisa dihitung dari volume pemasangan lantai keramik ukuran 20 x 20 ditambah volume pemasangan di ukuran 25 × 40. Kemudian diketahui volume pemasangan lantai keramik ukuran 20 x 20 sebesar 7,50 meter dan volume pemasangan dinding keramik ukuran 25 × 40 sebesar 75,6 meter. Sehingga waterproofing lantai kamar mandi atau WC sebesar 83,10 meter persegi. Volume pemasangan lantai keramik ukuran 20 x 20 sebesar 4,8 meter dan volume pemasangan dinding keramik ukuran 25 × 40 sebesar 50, sehingga waterproofing lantai pada kamar mandi sebesar 54,8 meter persegi. Terus kita masuk plafon. Pemasangan rangka besi hollow 4x4 itu bisa dihitung dari jumlah luas seluruh bangunan. Kemudian diketahui jumlah luas bangunan lantai sebesar 168,8 meter, sehingga pemasangan rangka besi hollow 4x4 sebesar 168,8 meter persegi. Kemudian jumlah luas seluruh bangunan lantai sebesar 150,85 meter, sehingga pemasangan rangka besi hollow 4x4 sebesar 150,8 meter persegi. Kemudian kita masuk ke pemasangan list profil gipsum 5 cm. Itu bisa dihitung dari keliling seluruh ruangan. Diketahui keliling bangunan lantai dasar sebesar 143,95 meter. Sehingga pemasangan list profil gipsum 5 cm sebesar 195 meter persegi. Kemudian diketahui keliling seluruh bangunan lantai 1 sebesar 125,95 meter, sehingga pemasangan list gipsum 5 cm sebesar 125,95 meter persegi. Kemudian masuk ke pemasangan plafon gipsum. Pekerjaan plafon gipsum dapat dikerjakan dari hasil perhitungan jumlah luas seluruh bangunan. Diketahui jumlah luas seluruh bangunan lantai dasar sebesar 8,8 meter, sehingga pemasangan plafon gipsum sebesar 168 meter persegi. Kemudian diketahui jumlah luas seluruh bangunan lantai 1 sebesar 150,8, sehingga pemasangan plafon gipsum sebesar 150,85 meter persegi. Kemudian masuk ke pekerjaan pintu. Yang pertama, kita masuk ke pemasangan pintu single. Pada lantai dasar rumah 2 lantai unit pintu tipe 1, yaitu pintu kayu. Kemudian masuk ke lantai 1 rumah 2 lantai ini dipasang 7 pintu tipe 1. Kemudian masuk ke pintu double. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini dipasang 1 unit pintu double tipe. Kemudian pada lantai 1 rumah 2 lantai ini dipasang 2 unit pintu double tipe 1. Kemudian masuk ke pekerjaan pemasangan jendela hidup. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini dipasang 1 unit jendela tipe 1. Jendela dipasang pada ruang tamu. Masuk ke pemasangan jendela hidup double. Pada lantai dasar rumah 2 lantai ini dipasang 3 unit jendela hidup double. Jendela dipasang di ruang tamu, kamar utama. Kemudian masuk pada lantai 1 rumah 2 lantai ini dipasang 3 unit jendela hidup double. Jendela dipasang pada ruang kamar tamu. Masuk ke pekerjaan cat, waterproofing, dan pelitur. Kita masuk ke pengecatan tembok bagian luar. Hitung dari panjang as tembok dikali tinggi, dikurang luas pintu dan jendela. Pada lantai dasar proyek ini diketahui panjang as tembok luar sebesar 42,5 meter, tinggi bangunan 4 meter, luas pintu jendela sebesar 2,49 meter, sehingga pengecatan
tembok pada lantai dasar sebesar 167,51 meter persegi. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini diketahui panjang as tembok luar sebesar 18 meter, tinggi bangunan 4 meter, pintu jendela 2,34 meter, sehingga pengecatan tembok bagian luar pada lantai 1 sebesar 69,66 meter persegi. Terus kita masuk ke pengecatan tembok bagian dalam. Itu bisa dihitung dari pekerjaan ini bisa dihitung dari panjang as tembok dalam dikali tinggi dikurang luas pintu dan jendela. Dasar proyek rumah lantai ini diketahui panjang as tembok dalam sebesar 112,7 meter, tinggi bangunan 4 meter, luas pintu dan jendela 1,44. Pengecatan tembok pada bagian dalam pada lantai dasar sebesar 449,36 meter persegi. Kemudian pada lantai 1 diketahui panjang as tembok sebesar 112,9 meter, tinggi bangunan 4 meter, luas pintu jendela 1,68 meter, sehingga pengecatan tembok pada lantai itu sebesar 449,92 meter persegi. Kemudian masuk ke pengecatan kusen. Pengecatan kusen pintu dan jendela itu bisa dihitung dari keliling kusen pintu dikali lebar kusen dikali 2, ditambah jendela dan lebar kusen dikali 2. Pada lantai dasar keliling kusen pintu 4,4 meter, lebar kusen 0,0, keliling kusen jendela 1,7 meter, sehingga pengecatan lantai dasar sebesar 0,61 meter persegi. Pada bagian lantai 1 diketahui kusen pintu 4 meter, lebar kusen 0,05 meter, dan keliling kusen jendela 2,7 meter, sehingga pengecatan kusen pintu dan jendela lantai 1 sebesar 0,7 meter persegi. Kemudian masuk ke pengecatan plafon dan list. Pekerjaan ini bisa dihitung dari volume pemasangan list profil ditambah volume pemasangan plafon. Pada lantai dasar diketahui volume pemasangan list plafon 153,9 meter dan volume pemandangan plafon gipsum sebesar 168, sehingga menghasilkan 312,75 meter pengecatan plafon dan list. Kemudian pada lantai 1 diketahui volume pemasangan list 25,95 meter dan volume pemandangan plafon gipsum sebesar 150,85 meter, sehingga dihasilkan 276 meter pengecatan plafon. Masuk ke pekerjaan instalasi air. Pemasangan pipa air bersih ukuran 3/4. Itu bisa dihitung dari panjang saluran air bersih yang berada dalam denah air bersih. Pada lantai dasar diketahui panjang aliran besar 39,93 meter, dengan pemasangan pipa itu pada lantai tersebut sebesar 39,93 meter persegi. Kemudian masuk pada diketahui panjang saluran air bersih itu sebesar 21,68 meter, dengan pemasangan pipa ukuran 3/4 pada lantai 1 sebesar 93 meter persegi. Kemudian masuk ke pemasangan pipa air kotor ukuran 4 inch. Itu dasar proyek rumah 2 lantai pemasangan pipa itu sebesar 60,23 meter persegi. Kemudian pada lantai dasar rumah 2 lantai ini pemasangan pipa air kotor sebesar 6,4 meter persegi. Kemudian masuk ke pemasangan pipa ukuran 6 inci. Pada lantai dapat dihitung dari pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini pemasangan pipa air kotor sebesar 38,37 meter persegi. Pada lantai 1 proyek rumah 2 lantai ini pemasangan pipa air kotor sebesar 6,6 meter persegi. Kemudian masuk ke pemasangan booster pump merek Shimizu. Pemasangan booster merek ini berasal dari beberapa unit yang dibutuhkan dananya
pada dasar yaitu 1 unit. Kemudian masuk ke pekerjaan speed tank. Pekerjaan speed tank diperoleh dari beberapa unit yang dibutuhkan dan hanya dikerjakan pada lantai dasar yaitu 1 unit. Masuk ke pekerjaan bak kontrol. Pekerjaan bak kontrol diperoleh dari beberapa unit yang dibutuhkan dan hanya dikerjakan pada lantai dasar yaitu 1 unit. Kemudian masuk ke pekerjaan sumur resapan diperoleh dari beberapa unit dibutuhkan dan hanya dikerjakan pada lantai dasar yaitu 1 unit. Masuk ke pekerjaan pemasangan keran merek Toto. Pada lantai dasar, proyek rumah 2 lantai terpasang 4 unit keran merek Toto. Pada lantai 1 dipasang 2 unit Toto. Terus masuk ke bagian pemasangan floor drain merek Toto. Pada lantai dasar terpasang 3 unit keran merek Toto. Pada lantai 1 terpasang 3 merek Toto. Kemudian masuk ke pemasangan kloset merek Toto. Pada lantai dasar proyek rumah 2 lantai terpasang 2 unit keran merek Toto. Terus pada lantai 1 rumah 2 lantai ini terpasang 3 unit kloset merek Toto. Kemudian masuk ke pemasangan bathtub. Pada lantai 1 terpasang 1 unit bathtub merek Toto. Kemudian pada lantai 1 terdapat 1 unit bathtub merek Toto juga. Pekerjaan instalasi listrik. Pada pemasangan stop kontak pada lantai dasar terpasang 18 unit stop kontak. Lantai 1 terpasang 8 unit stop kontak. Kemudian masuk ke pemasangan saklar tunggal. Pada lantai dasar terpasang 8 unit saklar tunggal, 1 terpasang 13 unit saklar tunggal. Kemudian masuk ke pemasangan saklar ganda. Pada lantai dasar terpasang 4 unit saklar ganda dan lantang 5 unit saklar ganda. Pemasangan lampu dog light. Pada lantai dasar terpasang 19 unit. Pada lantai 1 terdapat 15 unit lampu dog light. Kemudian masuk ke pemasangan lampu gantung. Pada lantai dasar terpasang 2 unit lampu gantung. Terpasang di ruang keluarga dan ruang tamu. Kemudian masuk ke pemasangan lampu taman. Pada lantai dasar terpasang 5 unit yang berada di taman, dipasang pada taman dan belakang taman. Terus masuk ke pemasangan panel MCB. Terpasang 1 unit panel MCB. Terus masuk ke pemasangan box PLN. Pada lantai dasar terdapat 1 unit box PLN. Terus masuk pemasangan kabel NYM interna. Itu pada lantai dasar terpasang 169,53 meter kabel NYM interna. Dan pada itu terpasang 161,55 meter kabel NYM interna. Kemudian kita masuk pada pekerjaan landscape. Yang pertama kita penanam Jepang. Pada proyek rumah 2 lantai ini akan ditanam rumput Jepang sebesar 35 meter persegi. Kemudian masuk ke penanaman tanaman hias. Pada proyek ini akan dipasang taman hias 8 pot. Terus masuk ke pekerjaan eksterior. Yang pertama ada railing balkon. Pada proyek rumah 2 lantai ini dipasang besar 7,55 meter. Kemudian masuk ke pekerjaan khusus. Di pekerjaan khusus ini kita ada railing tangga. Pada rumah 2 lantai ini railing tangga dipasang 5,4 meter. Kemudian kita masuk ke pekerjaan akhir, yaitu pembersihan akhir. Pembersihan akhir yaitu 1 lumsum. Lalu di sini ada WBS. Di WBS di sini ada item pekerjaan. Pada lantai dasar itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur beton. Lalu di lantai 1 ada pekerjaan struktur beton. Dan yang lainnya, untuk finishing ada pekerjaan landscape,
pekerjaan eksterior, pekerjaan khusus, dan pekerjaan akhir. Untuk volume, pada lantai dasar, pembersihan lapangan perataan itu 200 meter persegi, pembuatan gudang bahan 3 x 3 meter, sebesar volume itu 9 meter persegi. Dan yang lainnya. Ini pada lantai 1, pekerjaan bekisting, kolom ukuran 20 x 20, volumenya 57,6 meter persegi. Dan pekerjaan finishing, pekerjaan landscape, penanaman rumput Jepang itu sebesar 31,89 meter persegi. Lalu ada rancangan anggaran biaya. Pada lantai dasar pekerjaan persiapan, pembersihan lapangan dan perataan itu sebesar 3.690.000. Untuk pembuatan gedung bahan 3 x 3 meter sebesar 7.200.000. Pada lantai 1, pekerjaan bekisting kolom ukuran 20 x 20 sebesar 11.618.553. Dan finishing pada penanaman rumput Jepang itu sebesar 1.227.765. Ada rekapitulasi rancangan anggaran biaya. Pada pekerjaan persiapan itu sebesar 41.048.221. Lalu pada lantai 1 pekerjaan struktur beton itu sebesar 173.512.352.000. Dan finishingnya pekerjaan landscape itu sebesar 1.467.765.000. Untuk subtotalnya itu sebesar 1.113.179.000. Untuk jasa kontraktor, kami mengambil 10% sebesar 112.111.031.700. Lalu total biaya pelaksanaan itu sebesar 1.223.494.496. Lalu jika dibulatkan menjadi 1.223.3.225.000 rupiah. Lalu untuk bobot, pada pembersihan lapangan dan perataan itu pada galian fondasi batu kali sebesar 0,8545%. Pada lantai dasar, lalu pada lantai satunya itu ada pekerjaan bekisting itu sebesar 0,372%. Lalu untuk finishingnya penanaman rumput Jepang itu sebesar 0,110%. Lalu untuk penjadwalan, di sini ada penjadwalan di minggu 1 sampai minggu ke-4, bulan 1 sampai bulan ke-4, minggu ke-3. Dan lantai satunya, dan ini untuk finishing, untuk bobot itu harus 100%. Dan untuk kurva S, jadi kami memiliki kurva S dari bobot lalu dimasukkan ke schedule minggu 1 sampai minggu ke-4. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.